Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini kita akan belajar tematik tema 3, subtema 3, muatan IPS dan SBDP. Sebelum besok kita akan melakukan PH ke-3 untuk tema 3. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, hari ini akan membahas pertama muatan IPS tentang sumber daya alam. Memanfaatkan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tidak hanya daun, buah, daging, dan kulit, tetapi limbah yang dihasilkan juga bisa kita manfaatkan. Salah satu contohnya adalah pembuatan pupuk yang memanfaatkan daun kering dan kotoran hewan ternak. Keuntungan merawat hewan dan tumbuhan. Misal kita merawat pohon mangga, menanam pohon mangga di rumah atau pohon apapun, misalnya kita ambil pohon mangga yang dirawat akan menghasilkan buah yang dapat kita makan. Nah, untuk hewannya, misal ayam yang dirawat akan menghasilkan telur dan daging untuk diolah menjadi makanan. Dengan merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita telah mencintai lingkungan. Pelestarian sumber daya alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Oleh karena itu, manusia harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Contoh-contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. 1. Membuang sampah di tempat sampah. 2. Menyiram dan merawat tanaman. 3. Menanam tumbuhan. 4. Merawat hewan peliharaan dengan baik. 5. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Dan berikut contoh-contoh tindakan yang tidak menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. 1. Berburu hewan langka. 2. Penggundulan hutan. 3. Membuang sampah sembarangan. Nah, berikut ciri-ciri tindakan yang tidak mencintai lingkungan. 1. Memanfaatkan sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan secara berlebihan. 2. Memanfaatkan sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. 3. Tidak menjaga kebersihan lingkungan. Kita harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya, muatan SBDP. Setelah minggu-minggu lalu di tema 2 dan tema 1 kita membahas tentang kolase dan mozaik, dan yang terakhir, teknik tempel yang ketiga adalah karya seni montase. Montase merupakan karya seni 2 dimensi dari gabungan gambar yang sudah jadi, kemudian ditempel sedemikian rupa membentuk makna baru. Bahan yang digunakan untuk montase dapat diambil dari gambar-gambar yang ada di koran bekas, majalah, poster, ataupun media cetak lainnya. Nah, ini contoh-contoh dari montase. Jadi dia ada gambar, terus digunting-gunting, dipotong-potong, lalu ditempelkan lagi di media lain. Jadi digabung lagi. Nah, seperti ini contohnya montase. Contoh yang pertama, ini contoh yang kedua. Diambilnya random, boleh ambil apa saja di mana saja. Lalu digabungkan menjadi gambar baru.
Nah, jadi perbedaan dari 3 teknik tempel yang sudah dijelaskan dipelajari yaitu pertama, kolase. Kolase itu dibuat dengan cara menempelkan bahan pada permukaan gambar yang berpola. Yang kedua, mozaik. Mozaik dibuat dengan potongan-potongan bahan lalu ditempel kembali. Yang terakhir, montase dibuat dengan menyusun gambar-gambar objek menjadi gambar baru. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan, silakan japri Budia. Besok kita akan melakukan PH tema 3. Jangan lupa belajar, dipelajari semua dari Bu Pena atau dari video-video yang sudah diberikan di tema 3, subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.